Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya, nama saya Shaina Debari. Di sini saya akan menganalisis novel yang berjudul Pasung Jiwa karya Oki Madasari menggunakan teori psikologi. Psikologi sastra adalah proses penelaahan karya sastra lewat aktivitas kejiwaan. Kajian ini meneliti penerapan dan fungsi penelitian psikologis, serta menganalisis konflik batin yang terjadi pada tokoh dalam karya sastra. Karya sastra sendiri memiliki arti karya cipta yang berisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar atau permasalahan yang dialami oleh pengarangnya. Gejala jiwa yang ditemukan oleh pengarang di kehidupan sehari-hari dituangkan dalam teks. Nah, pengertian teori sastra menurut para ahli. Yang pertama itu ada David Craig. Teori David Craig menekankan pada kondisi emosi pada tiap tokoh dalam karya sastra. Emosi adalah reaksi perasaan terhadap seseorang atau kejadian. Berikut klasifikasi emosi menurut David Craig. Yang pertama ada emosi dasar, yang kedua ada emosi yang berhubungan dengan stimulisasi sensor, yang ketiga ada emosi yang berhubungan dengan penilaian diri sendiri, dan yang terakhir ada emosi yang berhubungan dengan orang lain. Yang kedua ada teori psikologi sastra menurut Abraham Maslow. Teori psikologi ini disebut juga psikologi humanistik. Tingkah laku manusia ditentukan oleh kecenderungan individu dalam mencapai tujuan agar merasa puas dan bahagia. Teori Abraham Maslow dikenal juga sebagai hierarki kebutuhan yang mencangkup. Yang pertama ada kebutuhan fisiologi, yang kedua ada kebutuhan rasa aman, yang ketiga ada kebutuhan dicintai dan disayangi, yang keempat ada kebutuhan harga diri, dan yang terakhir ada kebutuhan akulturasi diri. Yang ketiga ada psikologi sastra menurut Sigmund Freud. Ialah alam bawah sadar. Teori Sigmund Freud ini disebut juga teori psikoanalisis. Teori ini berhubungan dengan fungsi perkembangan mental manusia. Unsur kejiwaan dalam teori psikologi sastra menurut Sigmund Freud dibagi menjadi, yang pertama itu ada id. Id merupakan kepribadian manusia yang paling dasar. Yang kedua ada ego. Ego merupakan kepribadian sebagai pengarah individu. Dan yang terakhir ada superego. Superego merupakan kepribadian yang memiliki nilai atau aturan bersifat evaluatif. Tujuan psikologi sastra yaitu yang pertama, melihat ketidakteraturan, perubahan, dan distorsi dalam karya sastra. Yang kedua adalah memberikan analisis psikologis terhadap tokoh dalam karya sastra. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesimpulan terkait kondisi jiwa pengarang. Nah, di sini kita akan menganalisis novel yang berjudul Pasung Jiwa karya Oki Madasari. Teori yang akan kita gunakan untuk menentukan psikologi atau kepribadian tokoh ini yaitu teori Sigmund Freud yang mengatakan bahwa ada 3 langkah-langkah atau struktur kepribadian yang dilakukan untuk menentukan psikologi seseorang yaitu id, ego, dan superego. Adapun kutipan id dalam novel Pasung Jiwa, tokoh utama dari Sasana yaitu suara gitar, gendang, seruling, semua berpadu indah dan bergairah. Orang-orang di sekelilingku juga ikut bergoyang, kepala mereka menunduk, miring, menenggada, sambil mulut tetap terus bernyanyi. Perlahan tubuhku mulai bergerak, tanpa kusadari aku ikut bergoyang. Pada kutipan di atas menandakan adanya id yang melekat pada tokoh Sasana. Id yang terdapat pada tokoh Sasana muncul secara alamiah, karena adanya dorongan dari insting dan juga impuls bahwa yang menggerakkan Sasana bergoyang adalah insting yang berawal pada saat berada di antara orang-orang yang bergoyang. Adapun kutipan ego dalam novel Pasung Jiwa yaitu, tanpa aku sadari aku ikut bergoyang. Awalnya hanya goyangan kecil, lalu tanganku mulai bergerak, lalu tubuhku meliuk ke kanan dan ke kiri, lalu seluruh tubuhku. Pada kutipan di atas menandakan adanya ego yang terdapat pada tokoh Sasana. Ego yang ada pada Sasana tersebut ada, hanya untuk memperoleh kesenangan, kepuasan atau kenikmatan sesaat dengan memprioritaskan kebutuhan saja. Sangat jelas, ego pada kutipan di atas, bahwa tokoh Sasana bergoyang hanya untuk kesenangan dan kenikmatan sesaat.
Senang sekali mendengar seseorang bisa berhenti melakukan sesuatu karena bosan. Tapi sayangnya tidak denganku. Aku bosan, tapi tak berhenti melakukannya. Aku tak suka, tapi aku harus selalu bisa. Pada kutipan di atas terdapat superego dari Sasana, karena dia sangat senang ketika yang melatih dirinya bermain piano mengatakan bosan. Di sisi lain, Sasana juga bosan dengan piano, tapi tetap saja melakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.